Masih di sini di Radio Usang. Kali ini kami akan menghadirkan serial silat komedi Marno Kekar, Pendekar Cangkul Maut dengan judul Pendekar Gunung Tanggamus episode ke-1. Dahulu kala Pringsewu adalah sebuah desa yang sangat makmur dan sejahtera. Warganya rata-rata bekerja sebagai petani dan peternak yang sukses. Tak heran kalau sebagian besar penduduknya kaya raya. Hal ini pun terdengar sampai ke telinga kelompok rampok pimpinan Poniran. Kelompok rampok ini sangat ditakuti karena tak pandang bulu. Siapa saja ditebas dan dihabisinya kalau melawan. Tak peduli perempuan maupun anak-anak. Tetapi yang lebih penduduk takutin adalah Poniran itu sendiri. Ilmu kanuragannya sangat tinggi. Pasukan kerajaan sudah sering bentrok dengannya, tapi semua jago kerajaan itu tewas di tangannya. Ya, dia punya permainan golok yang sudah mencapai level sempurna dan banyak memiliki ilmu simpanan yang sangat sakti. Malam itu Poniran mengumpulkan anak buahnya. Dia menyampaikan bahwa mereka akan berangkat ke desa Pringsewu untuk merampok dan menjarah apa saja yang ada di sana. Besok kita beraksi. Pagi itu warga desa Pringsewu sedang bersiap-siap untuk menuju ke sawah dan kebun. Tapi mereka dikagetkan dengan banyaknya suara derap kaki kuda. Kepanikan dan ketakutan tergambar di wajah warga itu. Tak lama kemudian kekacauan pun terjadi di mana-mana. Ambil semuanya. Bunuh yang melawan. Maka tak lama kemudian mayat pun bergelimpangan di mana-mana. Harta benda, ternak semua dibawa oleh gerombolan perampok itu. Sebagian yang selamat berlarian kocar-kacir menjauh dari desa mereka. Namun di sebuah jamban di tepi sungai itu terlihat seorang pemuda sedang asik membuang hajat. Setelah selesai membuang hajat, dia pun kemudian keluar dari jamban itu. Pemuda yang bernama Marno itu kaget karena di depannya berdiri seorang kakek-kakek berpakaian serba hitam, berbadan kekar, memakai kupluk dan bersendal jepit. "Kamu tidak perlu kembali ke desamu. Desamu sudah porak-poranda dibakar dan dijarah oleh perampok." Terus bagaimana dengan sapi kesayangan saya?
karena cuma sapi itu sahabat saya. Kakek itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda sapinya tidak selamat. Ya, memang Marno adalah yatim piatu karena ibu bapaknya telah meninggal waktu dia masih kecil. Sebab pada saat ibu bapaknya pergi ke hajatan ke desa sebelah menaiki gerobak sapinya masuk ke dalam jurang karena remnya blong dan hanya sapi itu yang selamat. Semenjak itu Marno menganggap sapi itu hartanya yang paling berharga. Aku harus membalas dendam ke perampok itu. Belum saatnya anak muda. Sekarang kamu ikut aku ke Gunung Tanggamus. Biar ku tempa kamu menjadi pendekar yang hebat dan disegani. Untuk apa? Aku sudah tak sabar untuk membalas dendam. Kau hanya akan mati konyol. Menghadapi mereka saja kamu belum tentu menang. Apalagi kalau pimpinannya turun tangan. Paling satu jurus kamu sudah jadi mayat. Marno hanya terdiam. Dia paham maksud kakek itu. Kalau dia memaksakan diri untuk mengejar gerombolan rampok itu, dia hanya akan mengantarkan nyawanya saja. Kenapa? Kalau kakek sakti kok tidak turun tangan membasmi perampok tadi? Itu tugasmu nanti. Aku sudah berpantang untuk membunuh orang. Sungguh jawaban yang membingungkan bagi Marno. Sekarang naik ke punggungku. Aku akan membawamu ke puncak Gunung Tanggamus. Akhirnya Marno pun digendong oleh sang kakek. Kakek itu terlihat berlari seperti angin. Sungguh ilmu meringankan tubuh yang sudah sampai di level sempurna. Di puncak Gunung Tanggamus itu, Marno pun ditempa dan diwariskan berbagai ilmu kanuragan oleh sang kakek. Tak terasa sudah setahun dia digembleng di sana, di atas puncak gunung itu. Siang itu setelah berlatih beberapa jurus, mereka pun beristirahat. Sang kakek pun kemudian memanggil Marno. Sudah saatnya kamu turun gunung. Semua ilmu kesaktianku sudah aku turunkan kepadamu. Tapi guru, saya belum siap berpisah dengan guru. Sudah kelamaan kamu di sini. Lagian kamu cuma ngabisin beras saya saja. Mendengar jawaban gurunya, sang murid pun terlihat melongo sambil menggaruk-garuk pantatnya. Tak lama kemudian sang kakek membuka lemari dan mengambil sebuah cangkul. Ini, terimalah pusakaku satu-satunya. Guru menyuruhku menanam singkong lagi. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian cerita dari kami.
Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.